Sobat Yos, masih dengan Isya pastinya dan juga Bapak Krisman di sini akan men-sharingkan firman Tuhan malam hari ini tentang kedalaman di dalam Tuhan. Nah, untuk itu beri Sobat Yos semua kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, selamat malam. Kesempatan yang baik pada malam hari ini kalau kita bersama-sama untuk merenungkan firman Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan berkat. Karena Alkitab mengatakan, berbahagialah mereka atau berbahagialah orang yang membacakan firman serta mendengar, menyimpan di dalam hati dengan baik. Karena firman Allah ini akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Untuk kita mendapatkan atau mengukur tentang kedalaman itu sangat sulit. Karena lautan masih bisa diduga. Kasih Allah tidak bisa diukur oleh manusia. Tetapi kasih Allah itu dapat kita rasakan di dalam setiap kehidupan apabila kita tetap ada di dalam kebenaran. Saya akan sharingkan pada malam hari ini firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, kedalaman bersama Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wah, luar biasa. Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan simak dengan baik, ya, supaya kita mengerti apa itu kedalaman. Ada banyak orang berbicara tentang kedalaman tapi dia tidak melakukan. Dia tidak merasakan juga di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam Alkitab, di sana dikatakan, permulaan segala hikmat itu takut akan Tuhan. Kalau kita hanya menjadi seorang Kristen yang hanya sekedar nama, terdaftar di dalam buku gereja, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sulit kita untuk dapat mendalami tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu di sini dikatakan bergaul dengan karib. Ini tidak gampang. Kalau hanya bergaul saja, saya rasa umum. Tapi ditambah lagi bergaul dengan karib artinya lebih akrab lagi, lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan. Ketika kita lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, kita akan merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sana dikatakan, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Maksudnya mereka ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pelita, ya, yang menerangi di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup ini. Kalau berbicara tentang kedalaman, saya bisa mengambil satu contoh. Kalau di laut itu, kita lihat di dasar laut itu semakin dalam, semakin banyak hal-hal yang luar biasa kita temukan. Mutiara itu ada di dalam. Kalau kita tidak sampai ke dasar, kita tidak bisa menemukan itu mutiara. Jadi kita harus pergi dengan membayar harga yang cukup mahal. Mengiring Tuhan pun juga ikut Tuhan tidak gampang. Tidak hanya sekedar masuk gereja, keluar gereja. Banyak orang Kristen sekarang hanya sekedar terdaftar namanya di dalam buku gereja. Tapi dia tidak pernah memperdalam tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini dalam dan luas. Ketika kita masuk di dalamnya, kita akan melihat ada permata yang mahal, yang indah yang dapat kita miliki. Permata yang indah yang dimaksud di sini bukan hanya berlian, ya. Yesus itu juga bisa masuk kategori permata dalam hidupku. Ada banyak orang Kristen, ya, dia membanding-bandingkan permata atau emas atau harta yang ada di dalam dunia ini, itu tidak seberapa. Saya baca di dalam Alkitab, ketika terjadi banjir bandang, emas atau harta kita itu tidak bisa menolong kita. Ya, ada banyak orang, tetapi ada satu yang dapat menolong kita.
Kalau secara manusia, kayu itu lebih berharga daripada emas ketika banjir bandang. Karena kayu itu dia bisa menyelamatkan kita. Dan kita bisa memeluk kayu itu dan kayu itu akan menolong kita. Tetapi di sini ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Apalagi zaman-zaman sekarang ini. Sebentar lagi orang bilang Indonesia akan mengalami resesi. Kita tidak perlu takut. Semua itu ada urusan Tuhan. Yang penting kita lebih banyak lagi memperdalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan sesuatu yang indah di dalamnya. Makanya di sini Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, bagaimana kita masuk kategori orang yang bergaul dengan karib? Orang yang bergaul dengan karib, di dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang dapat kita baca di sana. Ya, kita lihat Elia. Dia bergaul dengan Tuhan secara intim. Dan dia diangkat hidup-hidup. Henok pun juga kesetiaannya kepada Tuhan. Karena dia semakin hari semakin mendalam kasihnya kepada Tuhan. Dia terus menggali dan dia boleh merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Sehingga Henok dia juga diangkat oleh Tuhan. Ya, kalau boleh harapan kita semua pendengar yang ada di rumah dan semua yang ada dimanapun saja berada mendengarkan berita firman Tuhan ini, kita diangkat semua. Harapan kita kalau boleh kita diangkat, tapi kalau kita tidak diangkat ya mengucap syukur. Karena Alkitab bilang ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tentu tidak semua juga yang diangkat, ada yang tinggal. Tapi yang tinggal pun juga kalau dia tetap hubungannya karib dengan Tuhan, Tuhan tidak akan melepaskan kita karena itu janjinya. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Penyertaan Tuhan itu bukan hanya sehari dua hari di dalam kehidupan kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu terus sepanjang perjalanan hidup. Oleh sebab itu marilah kita terus bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar masuk gereja, keluar gereja, selesai gereja kita bertengkar lagi. Keluar dari gereja kita sudah tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Sedangkan Alkitab mengajarkan kepada kita, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita juga harus mengasihi sesama kita. Bahkan musuh kita harus kasihi. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membawa agama. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyebarkan kasih sayang kepada umat supaya umat saling mengasihi. Karena dia tujuannya bukan untuk mengadakan pertempuran atau peperangan satu dengan yang lain. Tapi dia datang membawa damai bagi kita semua. Sehingga saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh merasakan kedalaman kasih Allah di dalam hidup ini sehingga kita tidak perlu takut. Ya. Saya percaya kita mau terus bergaul dengan Tuhan secara intim. Bergaul dengan Tuhan itu ya kalau bangun pagi kita saat teduh lah berdoa mengucap syukur. Malam mau tidur kita berdoa. Ya, jangan hanya berdoa waktu kita mengalami kesulitan. Setelah kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah tidak berdoa lagi, lupa. Banyak itu biasanya orang Kristen yang seperti itu. Tapi saudara-saudara yang mendengarkan siaran pada malam hari ini tidak seperti itu. Saudara pasti menjadi orang-orang yang baik, yang takut dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama belajar untuk lebih dalam lagi mengerti tentang kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya, itu dia Sobat Yos. Bahwa ternyata penting banget loh untuk kita. Ketika Tuhan aja sudah berkata tentang kedalaman ini adalah Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Wow, luar biasa banget ya. Tuhan bahkan terus untuk orang-orang yang benar-benar takut akan Dia, mau mengenal Dia lebih lagi. Karena gimana pun juga, kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu pribadi Tuhan sendiri seperti apa? Ketika Tuhan datang ke kita, gitu, sebagai apa? Sebagai temankah? Sebagai sahabat? Atau sebagai bapak? Itu kan kadang kita sekarang suka bingung.
sebenarnya Tuhan itu sebagai apa ya? Tapi kalau kita tidak bergaul karib, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu sebagai apa ketika datang? Mungkin Pak kadang ada masa-masa di mana kita istilahnya mengalami sesuatu yang dalam kehidupan ini kan selalu inilah istilahnya gini yang gampang. Hidup ini kan selalu ada up and down-nya. Ada naik, ada turun. Ya seperti tadi Bapak Krisman juga bilang bahwa contohnya di dalam laut aja. Ketika kita masuk makin dalam, kita akan menemukan banyak hal yang menakjubkan. Seperti mutiara yang hanya di dalam laut, yang hasilnya luar biasa dan mahal banget. Dan ini sebenarnya kita kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, bertemu dengan istilahnya kita benar-benar kenal siapa itu Tuhan. Kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa banget dalam diri Tuhan yang kadang kita gak pernah terpikir, wow ternyata Tuhan luar biasa banget. Wow Tuhan ternyata seperti ini. Nah untuk mungkin sebagian dari Sobat Dios nih, mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Krisman tentang firman Tuhan malam hari ini, tentang kedalaman bersama dengan Tuhan. Nah, bisa langsung ke nomor telepon kita di WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Nah, buat Sobat Dios yang mungkin tadi di awal sempat tertinggal, masuknya rada terlambat, jangan khawatir. Karena siaran malam hari ini itu kita akan masukkan dalam YouTube kita, ya di YouTube kita tinggal dicari aja namanya Dios Radio nama channelnya. Nanti kita upload di sana, kalian bisa mendengarkan kembali apa yang sudah di-sharingkan oleh Pak Krisman tadi. Mungkin tadi segmen yang tadi kalian sempat tertinggal ya Sobat Dios. Nah, dan malam hari ini kita masih mau belajar lebih lagi tentang kedalaman bersama dengan Tuhan, ya. Jadi saya masih tunggu nih untuk kalian mungkin punya pertanyaan-pertanyaan tentang kedalaman bersama dengan Tuhan. Karena hidup bergaul dengan Tuhan itu ya istilahnya mengenal Tuhan dalam kedalaman bersama Tuhan itu ada prosesnya. Betul ya Pak ya? Betul. Ada prosesnya. Prosesnya banyak sekali. Ada senang, ada suka, ada duka. Tapi biasanya prosesnya orang lebih suka kepada yang senang. Nggak mau yang susah ya Pak ya? Nggak mau pikul salib. Ya. Kayak aku mau ikut Yesus kalau aku senang. Tapi ketika aku sedang menghadapi persoalan, ada juga orang menghadapi persoalan dia lebih dekat dengan Tuhan. Tapi ada juga dia menghadapi persoalan dia menjauhkan diri dari Tuhan karena dia menganggap Tuhan itu tidak menolong saya. Itu. Kayak Tuhan nggak adil nih. Aku kenapa dikasih masalah terus gitu. Betul. Padahal dia nggak tahu kalau ternyata Tuhan nggak mungkin Tuhan memberikan satu pencobaan, satu masalah kalau izinkan masalah itu terjadi kalau Tuhan gak punya rencana ya Om ya. Ya Pak ya. Jadi benar-benar semua sudah Tuhan atur sesuai dengan porsinya dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mungkin ya ini nih, kenapa kita perlu bergaul karib dengan Tuhan untuk kita lebih belajar sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gak mungkin dong ya, benar gak Pak, kan Tuhan pasti menciptakan kita ada di dunia ini, pasti Tuhan punya tujuan. Betul. Ada tujuan kenapa kita ada di dunia ini. Nah, untuk orang-orang nih Pak, yang misalnya sampai detik ini mereka sendiri gak bingung. Sebenarnya tujuan Tuhan buat dalam hidup saya ini apa? Kalau saya membaca Alkitab, kita mulai baca dari kitab Keluaran pasal pertama. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia pada hari yang pertama? Pada hari yang kedua, pada hari yang ketiga, dan sebagainya. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari yang keenam? Karena kalau Allah menciptakan manusia pada hari yang kedua, sebelum itu belum ada. Masih kosong. Masih kosong. Dan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita belum dicukupi, belum dilengkapi di sana. Jadi dari rencana ini kita sudah bisa melihat bahwa Allah mempunyai rencana yang indah kepada kita untuk damai sejahtera. Tetapi oleh karena kitanya tidak sabar untuk menunggu rencana Allah dan kita melangkah sesuai dengan kehendak kita sendiri. Ini perlu direnungkan dengan baik. Ya, bukan kehendakku yang jadi dalam hidup ini, tapi biarlah kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kalau Tuhan mempunyai rencana itu
tentu indah bagi yang percaya. Betul, amin pastinya. Nah Sobat Yos tuh dengar bahwa yang penting tuh kita percaya bahwa nggak mungkin sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu di luar dari jalurnya Tuhan, dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin saat ini kamu mengalami masalah seperti ini untuk melatih kita, melatih hidup kita untuk kita mungkin lebih sabar. Mungkin juga Tuhan mau kita lebih banyak bergantung sama Tuhan. Amen. Benar ya Pak ya? Benar. Karena kan kadang orang ketika ngalamin sesuatu yang ada menggerutu dulu, marah-marah dulu, Ya, bersungut-sungut. bersungut-sungut dulu. Ya. Padahal dia nggak tahu bahwa itu terjadi mungkin dalam hidupnya dia ada sesuatu yang mau Tuhan kikis, mau Tuhan buang. Nah ini nih Sobat Dios, belajar tentang kedalaman bersama Tuhan memang tidak sesimpel yang kita pikir. Oke, kedalaman, pokoknya kita kenal Tuhan aja udah titik. Ternyata tidak seperti itu ya Pak ya. Tidak. Lebih dalam lagi Lebih dalam justru. lagi. Ku mengasihi dia. Nah, Ya. ini dia makanya Sobat Dios. Makanya kita kan terus belajar tentang kedalaman bersama dengan Tuhan ini, bersama dengan Pak Krisman pastinya di acara Jalan Kehidupan malam hari ini. Dan kita akan dengarkan dulu lagu sebelum kita kembali lagi. Mungkin Sobat Dios juga yang mau gabung, mau interaksi bersama kita, bisa mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang tentang kedalaman bersama Tuhan ini. Nah, kalian bisa langsung ke nomor WA kita di 0813 87 22 7274. 0813 87 22 7274. So, buat Sobat Dios semua, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya benar banget tuh dengan apa yang di lagu yang barusan kita dengarkan dari Maria Shandi dengan Tuhan tak pernah gagal. Bahwa setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu tuh gak pernah berlalu dengan sia-sia. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita dan apa yang jadi rencananya tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Makanya kita harus terus belajar dan belajar terus tentang firman Tuhan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Karena gimana pun juga gimana kita bisa mengenal Tuhan. Ya seperti yang tadi sudah Bapak Krisman bilang bahwa Tuhan bergaul karib. Kalau kita bergaul karib itu kan berarti kita benar-benar deket banget gitu kan. Nah kalau kita nggak bisa, kalau dengan sahabat aja kita bisa deket banget. Kita bisa tahu sahabat kita ketika tanpa berbicara hanya dengan tatapan mata saja. Kita sudah paham maunya apa. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Harusnya kita juga seperti itu. Betul nggak Pak? Betul. Ya kan harusnya kita juga seperti itu dengan Tuhan. Ya, harus seperti itu. Karena gimana pun juga kan istilahnya Tuhan yang mempunyai hidup kita. Harusnya kita seperti itu dengan Tuhan. Cuman kadang kita tidak pernah memposisikan Tuhan bahwa kita punya pemahaman bahwa loh Tuhan ini yang punya hidup kita loh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua sudah diatur Tuhan. Nah gimana caranya untuk kita bisa memahami itu Pak? Karena kan secara banyak orang yang ya seperti tadi dibilang juga bahwa ya pergi ke gereja ya cuman ke gereja. Yang penting saya melakukan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Saya datang ke gereja beribadah selesai pulang sudah. tanpa ada kita benar-benar ada kerinduan dalam hati untuk kita bisa mengenal atau memahami, mempelajari firman dengan lebih lagi. Nah, untuk kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan Pak sebenarnya? Oke. Untuk lebih lagi kita mengenal kasih Tuhan dan merasakan secara pribadi, ya memang itu yang pertama tadi kita harus ya setia. Kita harus intim bergaul dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan mengajar kita. Di sana dikatakan kan diberitahukannya kepada kita ya perjanjiannya itu. Perjanjian Tuhan itu tidak hanya satu. Tuhan berjanji aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan berjanji juga dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berjanji rencananya itu indah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan kepada organisasi gereja itu buatan manusia.
Karena organisasi gereja itu tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Artinya tidak ada orang yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Hanya melalui Yesus. Jadi kekristenan ini tidak berbicara masalah agama sebetulnya. Saya selalu memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan, bukan menyampaikan pesan gereja. Gereja itu hanya wadah untuk kita dapat berkumpul. Tapi isi daripada gereja itu dia harus menyampaikan tentang kedalaman Allah itu yang tidak bisa terukur oleh manusia. Tetapi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, lambat atau cepat kita bisa merasakan bahkan menikmati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak orang-orang Kristen ngaku rajin ke gereja, tetapi pulang gereja dia tidak mendapatkan damai sejahtera. Padahal di gereja pendeta selalu berdoa syafaat. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Tapi sampai di rumah bertengkar lagi suami istri. Katanya Tuhan Yesus memberkati kok. Kita sampai hari ini tetap hidup dalam kekurangan. Nah itu kita harus introspeksi. Jangan kita jadikan Yesus itu sesuatu yang menjadi penghalang dalam diri kita. Harusnya kita introspeksi. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kita mau dipulihkan, supaya berkat Tuhan itu mengalir terus di dalam kehidupan kita, kita harus ada keterbukaan. Artinya apa yang selama ini kita lakukan di dalam hidup ini, tentu ada sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang tanpa kita sadari, itu yang membuat kita juga hubungan dengan Tuhan tidak bisa dalam. Karena hambatan itu ada, halangan itu ada. Makanya di sana dikatakan dalam Amsal Sulaiman pasal 28 ayat 13 dan 14. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Nah ketika kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin erat, semakin akrab. Dan kita bisa mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membukakan semua rahasia kehidupan. Sehingga kita mendapatkan kedamaian yang daripada Tuhan. Ya itu dia. Nah ini kan terus caranya gimana sih Pak? Biar kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Ya, caranya kalau kita kan ini suatu contoh. Kalau saya dulu caranya untuk bertemu dengan kekasih saya, tapi sekarang sudah jadi istri. Dulu saya caranya awalnya melalui surat. Isi surat itu nggak ada suratnya, macam-macam yang keras, nggak, penuh dengan kasih. Ya. Tapi setelah saya sudah bertemu muka dengan muka, saya tidak perlu lagi bersurat dengan kekasih saya. Nah, ketika saya sudah bertemu dengan kekasih, saya merasakan ada sesuatu kedamaian. Disitulah kekasih itu bisa menyampaikan segala isi hatinya. Sampai kedalaman-dalamannya pun juga. Dan dia sampaikan kepada kekasihnya. Demikian pun juga Tuhan Yesus. Ketika kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dia akan membuka hati, bukan hati saja, tapi juga dia membuka pintu-pintu berkat untuk mencurahkan berkatnya kepada semua umat yang mengasihi. Oleh sebab itu marilah kita menjadi jemaat bukan hanya sekedar, tapi kita mau bangkit dan melayani Tuhan dan mengambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan kedalaman kasih Kristus itu di tengah-tengah perjalanan hidup. Sekalipun banyak tantangan, memang banyak tantangan. Tantangan itu bukan membawa kita kepada maut. Tantangan yang Tuhan luaskan itu akan menempa kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu jangan kita langsung menolak tantangan atau pencobaan. Karena pencobaan itu dibalik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biasanya ketika kita hidup dalam kesulitan, kita selalu berdoa kan, sampai kita berdoa menangis kalau dalam kesulitan. Waktu kita dalam kesenangan, dapat berkat melimpah, kita lupa sama Tuhan. Tapi pendengar di Radio Dios ini tidak ada yang seperti itu. Yang ada itu di sana sini. Nah, kalau di
Pendengar radio Dios ini semuanya saya rasa pendengar-pendengar yang baik dan takut akan Tuhan. Dia pasti diberkati Tuhan. Tapi kalau pendengar hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, itu pendengar yang tidak setia. Berarti dia tidak mendalam bergaulnya dengan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi caranya adalah yuk kita jangan cuma sekedar jadi orang yang cuman oke, ikut saya mau ke gereja dan segala macam, tapi benar-benar mengenal dengan apa ya, istilahnya apa yang sudah difirmankan oleh hamba Tuhan. Ayo itu masukkan dalam hidup kita dan lakukan. Jadi pelaku firman. Itu caranya. Biar kita lebih mengenal Tuhannya gimana. Ya seperti tadi, kalau awal menulis surat cinta. Tapi ketika kita sudah kenal, bertemu muka, ada sesuatu yang berubah dari cara kita bertemu. Wajahnya pun juga berubah. Ya, Jadi ceria. jadi ceria. Sumringah langsung karena berbeda. Ya. Situasinya berbeda dan semua berbeda, jadi kita pun cara memandangnya pun jadi berbeda ya Pak ya. Dan janjinya pun juga berbeda. Ya. Ya sehidup semati. Nah, itu dia. Tapi setelah ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, yang satu mati, yang satu hidup. Nah, itu yang jangan sampai begitu. Itu tidak boleh karena harus sama, kalau udah berjanji berarti harus sama-sama. Harus ada dua belah pihak. Sepahati, sepakat. Jadi nggak cuman pas ada masalah yang satu oke, dadah bye-bye. Oh, enggak gitu. Banyak yang begitu sekarang. Ya. Banyak. Banyak banget. Oke, kita akan belajar terus tentang firman Tuhan malam hari ini, kita akan kembali lagi belajar tentang kedalaman bersama dengan Tuhan, kedalaman di dalam Tuhan. Nah, karena ini penting banget, karena dengan kita seperti di firman-Nya tadi adalah Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Makanya orang ketika Tuhan bergaul karib dengan kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Rahasia-rahasia yang ya antara dia dan orang yang percaya akan Tuhan, yang benar-benar bergaul karib, pasti akan bisa hanya tahu, mereka yang tahu. Karena kan kalau kita tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan, kita gak pernah tahu apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena gimana pun juga yang pegang semua rahasia kehidupan dan dunia ini kan Tuhan. Dia yang punya kuasa. Ya gimana kita bisa, istilahnya gimana kita hidup di dunia ini juga sebenarnya kan Tuhan yang kasih. Benar ya Pak ya? Betul, Kan gak mungkin kita cuman saya lahir karena ini gitu. Gak mungkin, pasti semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menentukan kita untuk ada di tempat ini. Untuk kita, bahkan posisi kita sekarang, dimanapun kita berada di saat ini, di kota manapun kita berada saat ini, sudah Tuhan tentukan. Kita lahir pada orang tua yang mana, semua sudah Tuhan tentukan. Gak mungkin Tuhan iseng-iseng, oke saya mau taruh kamu di sini, saya taruh kamu di sini. Enggak, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, cuman gini Pak, banyak orang gitu kan, seperti tadi orang datang ke gereja, oke yang penting saya mah ngelakuin apa yang menjadi kewajiban saya sebagai orang Kristen. Datang ke gereja, ikut ibadah, pulang, selesai. Istilahnya lebih memilih untuk berada dalam permukaan daripada berada di kedalaman. Padahal kalau mau kita istilahnya kalau kita mau benar-benar berada di kedalaman bersama Tuhan ini, berarti kita bisa, ya itu tadi dalam firman-Nya juga kan dibilang perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Berarti kan hanya kepada orang-orang yang benar-benar bergaul karib dengan Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Nah, kenapa sih Pak banyak orang yang lebih memilih untuk berada di permukaan gitu? Nggak mau saya ngapain belajar ini berada dalam kedalaman. Padahal kan sebenarnya yang kita lihat yang seharusnya kita berpikir bukan untuk saat ini, tapi untuk nanti ke depannya. Kita mau masuk mana nih? Kan pilihannya sebenarnya kalau kita di ending kehidupan kan pilihan cuma dua. Di atas ke surga atau ke bawah. Kenapa banyak orang kalau kita lihat ini kan yang oke lah sekedarnya cuma datang ke gereja udah selesai. Kenapa sih Pak sebenarnya ada orang-orang seperti itu? Karena dia tidak memahami secara mendalam tentang kasih Kristus. Makanya kita menjadi orang Kristen jangan Kristen KTP,
atau Kristen kulit saja, tapi kita ingin lebih banyak lagi mendalam tentang kebenarannya itu. Sebab kalau kita hanya ada di permukaan, ya, yang kita lihat itu hanya permasalahan. Tapi kita masuk lebih dalam lagi, kita akan melihat ada sesuatu yang indah yang bisa kita capai. Tapi tidak bisa dengan begitu saja, harus ada harga yang bisa kita bayar. Harganya kesetiaan. Datang ke gereja, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi suatu rutinitas kita. Tidak. Karena ibadah itu hal yang utama. Dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Ibadah itu harus kita utamakan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah datang kepada Tuhan, maka sandang pangan kita itu akan dicukupkan. Segala sakit penyakit kita itu akan disembuhkan. Itulah akibatnya ibadah. Ibadah itu artinya hubungan antara kita dengan Allah. Nah, kalau kita mengadakan suatu hubungan dengan Allah, nanti kita akan dibukakan rahasia-rahasia Allah lebih jauh lagi untuk kita bisa mengerti. Dan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen hanya datang ke gereja karena rutinitas. Karena dia dulunya seperti kalau teman saya di sini asli dari Ambon, itu biasanya orang Ambon itu bilang sejak dari mama punya perut saya sudah jadi orang Kristen. Tapi setelah dilihat apa yang kamu rasakan di dalam kekristenannya, nggak tahu tuh, karena nggak mengerti, karena tidak bergaul secara karib. Tapi kalau kita bergaul dan kita mengerti rencana Allah yang indah di dalam diri kita, saya yakin kita akan mengasihi Dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Yesus. Waduh, kalau sudah dalam cintanya, selalu rindu tiap hari ingin bertemu. Coba saja waktu Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah sedang berkasih-kasihan dulu. Kita bernostalgia dulu sejenak. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami ketika kita melihat kekasih kita memberikan secangkir air. Waduh, kita rasakan itu ada sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kalau orang tua yang ngasih airnya, biasa-biasa saja. Tapi kalau kekasih kita kasih air, biarpun airnya pahit juga dia katakan manis. Juga. Biasanya begitu, apalagi kalau rumah tangga Kristen yang masih baru. Sementara dia makan, dimasakin sama istrinya, masakan istrinya yang baru itu memang kurang garam, kurang bumbu. Tapi ketika ditanya sama istrinya, bagaimana Pap? Enak gak masakan Mami? Oh, lekker kata orang Belanda. Wah, enak katanya. Begitulah kalau sudah mendalam kasihnya, tidak saling cakar-cakaran. Ada pengertian. Pengertian itu tidak bisa kita belajar dengan begitu saja. Karena Alkitab mengatakan, waktu Daud dia mau diangkat untuk menjadi gembala bangsa Israel, Tuhan berikan dia pengetahuan dan pengertian. Kalau hanya pengetahuan, tidak ada pengertian, tidak bisa dalam kita kasihnya. Pengertian itulah yang membawa lebih dalam lagi. Coba bayangkan saja kalau suami datang dari kantor, contoh. Dia mungkin sudah capek di jalan. Di kantor ada masalah. Lantas sampai di rumah, istri mulai datang kepada suami. Lantas dia sediakan minum. Mungkin pakai dasi suaminya, dibukakan dasinya. Enggak salah kan? Boleh dong kalau istri membukakan membukakan dasi suami, enggak salah kok. Kasih minum. Tapi ada istri juga yang beda lagi. Suami baru sampai di rumah sudah ditanya, bawa uang berapa? Udah gajian belum? Nah, ini kadang-kadang istri gak bijaksana. Tapi saya percaya sahabat-sahabat Dios yang mendengarkan pada malam hari ini tidak seperti itu. Karena kita sudah lebih banyak lagi mendalam tentang kebenaran firman Allah. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita suatu pengertian sesuai dengan firman. Kalau pengertian yang datang daripada Allah itu tidak pernah mengecewakan semua umatnya. Dan dia akan memberikan kesukaan yang besar. Saya harapkan ibu-ibu di rumah senang sekali. Kalau bapaknya pulang dari kantor tolonglah. Kan sudah mendalam. Kalau sudah mendalam apalagi yang kita ributkan. Masalah keperluan dan kebutuhan mungkin ada kekurangan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara kurang pengertian lantas besok minta cerai. Enggak boleh. Karena gara-gara kurang gaji
suami lantas tidak disukai. Ya, bahkan ada juga yang sampai kamarnya juga misah. Tapi ya sahabat Dios nggak seperti itu. Saya percaya sahabat Dios malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak melaksanakan itu karena kedalaman kasih Allah itu sudah kita rasakan di dalam hidup sehingga segala sesuatunya ya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah itu dia Sobat Dios. Makanya ini deh, kamu bayangkan ketika kamu jatuh cinta pertama kali. Nah itulah rasanya kalau kita udah ketemu sama Tuhan. Ya. Tiap hari rasanya jatuh cinta. Itu kayaknya kan kalau nggak ketemu aja Pusing. Sama kita dengan Tuhan pun harus seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, misalnya gini, ketika kita datang ke gereja pun akhirnya bukan jadi satu rutinitas, tapi benar-benar kita pengen ketemu sama Tuhan. Nah makanya nih Sobat Dios, yuk kita sama-sama belajar mulai malam hari ini bahwa kita bisa ketemu Tuhan dimanapun. Tuhan bisa berbicara dengan kita dengan cara apapun. Tapi ini memang kita dikasih ada satu waktu khusus, ya kan? Kita juga punya waktu pribadi, kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, kenapa enggak kita pakai waktu itu benar-benar untuk ketemu dengan Tuhan, merindukan Tuhan. Karena ketika kita merindukan Tuhan, udah pasti ada sesuatu yang berbeda banget. Amin. Ya Pak ya, Amin. sama kayak kita kalau zaman yang jatuh cinta yang seperti Bapak bilang tadi. Pasti yang keluar adalah kata-kata yang indah, Kata-kata yang manis, janjinya pun juga indah. Iya betul. Biarpun tidak ditepati nantinya. Janji manusia, Iya betul. kalau janji Tuhan udah pasti, dia pasti. berjanji. Kalau dalam Tuhan udah pasti, semuanya pasti. Nggak ada tuh yang setengah-setengah, Nggak yang ada. nggak ada yang nanti dulu atau kayaknya ya antara mungkin dan nggak mungkin, itu nggak mungkin. Berarti kalau dalam Tuhan semua janjinya adalah pasti. Janjinya manis lagi. Iya, itu indahnya kalau kita bisa bergaul karib dengan Tuhan ya Pak ya. Karena Luar biasa. ada sesuatu yang apa ya, selalu ya kita namanya juga proses, pasti ada up and down-nya, ada naiknya, ada turunnya, ada rasa senangnya, ada rasa dukanya, itu pasti. Ya. Tapi ketika kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, percayalah bahwa ada selalu jalan keluar ya Pak ya. Ada solusi yang terbaik. Yang Tuhan kasih buat hidup kita. Makanya Tapi kalau sudah ada jalan keluar, jangan keluar jauh-jauh lagi. ya, tetap di jalurnya itu. Tetap di jalurnya. Kalau sudah keluar dari jalur, kereta api itu akan terbalik. Ya betul. Kayak mobil juga kalau keluar dari jalannya langsung Iya. kecelakaan. Makanya tetaplah di jalurnya, jalur Tuhan yang pasti. Jangan jalur Amin. yang lain ya, Sobat Betul. Dios. Iya. Yang penting adalah tetap di jalur Tuhan, karena udah pasti. Yang seperti kita obrolin dari yang kita udah Bapak Krisman juga udah bilang bahwa semuanya tuh indah kok pada waktunya. Nggak mungkin kalau kita mengalami sesuatu dengan Tuhan pasti ujungnya akan indah kok. Indah. Iya. Semuanya akan indah dan pastinya akan sesuatu yang membawa sukacita, damai sejahtera ya Pak ya. Nggak mungkin ada sesuatu yang sia-sia yang kamu lakukan, nggak ada. Karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Amin. Oke Sobat Dios, nah luar biasa banget kan. Makin dalam loh kita obrolan ini. Pembahasan kita tentang firman Tuhan hari ini, tentang tema kita hari ini tentang kedalaman di dalam Tuhan. Karena nggak sesimpel itu ya Pak kita belajar ya. Kalau tentang kedalaman bersama Tuhan itu tidak sesimpel yang kita pikir. Oke, dalam yang penting kita ya dah cuma sekedar kenal, enggak. Tapi benar-benar kita mengenal. Karena kalau cuma kenal kan cuma sekedar tahu. Ya, tahu. Ya Pak ya. Kalau Ya, kalau kita belajar tentang kedalaman berarti kita benar-benar mengenal lebih siapa itu Tuhan. Ya. Terutama dalam hidup setiap kita. Oke. Ini luar biasa loh Sobat Dios. Nah, kita akan Isya masih tunggu buat Sobat Dios semua yang malam hari ini terus setia mendengarkan Dios Radio, mendengarkan program ini Jalan Kehidupan sampai tepat jam 8 malam nanti. Dan kita masih ada setengah jam lagi, tenang. Masih panjang waktunya buat Sobat Dios semua untuk ikutan, dan kalian boleh kirimkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin mau cerita, mau sharing tentang pengalaman mengalami kedalaman bersama Tuhan itu yang kamu alamin secara pribadi. Dan karena gini, biasanya sesuatu yang kita alami dan itu kita bisa sharingkan buat orang lain, itu bisa jadi berkat buat orang lain.
Makanya yuk, kalau kamu punya mungkin pengalaman pribadi yang kamu alami bersama Tuhan, langsung aja kirim ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Oke, saya ulangin lagi ya di 0813 8722 7274. Oke. Ya, kita masih akan terus belajar firman Tuhan tentang kedalaman di dalam Tuhan. Karena ya seperti yang sudah Isyep selalu katakan bahwa ternyata belajar tentang Tuhan itu, firman Tuhan itu banyak hal yang dibukakan. Karena yaitu tidak bisa kita lihat dari satu sisi, dari berbagai macam sisi. Dan ketika satu firman dibukakan, Tuhan tuh ketika satu firman nih, kita dapat satu firman, dapat satu ayat aja dalam firman Tuhan. Ternyata tuh Tuhan bisa memberikan pengertian yang luas banget tentang firman itu. Ya, pagi ini tentang kedalaman, gimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Untuk kita bisa benar-benar kenal dengan Tuhan. Ya contohnya kayak Abraham aja ya Pak ya. Kan dia mengenal Tuhan itu sebagai Allah yang menyediakan. Karena kan waktu dia mau mempersembahkan anaknya, Tuhan menyediakan korbannya. Ya kan? Nah, buat kita sendiri nih sebenarnya Tuhan tuh sebagai apa? Tiap pribadi pasti beda-beda. Ada yang mungkin satu sisi di antara sobat Dios semua yang mungkin tidak pernah mengalami kasih Bapa. Tuhan bisa datang sebagai Bapa yang memberikan kasih yang luar biasa buat hidup setiap kita. Nah, ini kan cuman yang jadi masalah ini. Mungkin dari sobat Dios juga ada yang masih belum paham gitu. Ternyata kan ada levelnya, di dalam dan kedalaman. Kadang ada istilahnya mungkin kalau kita cuman ya masuk doang tahu gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri berbicara tentang kedalaman di dalam Tuhan nih, apa sih perbedaan antara di dalam dan kedalaman? Karena kan pasti itu ada dua hal yang berbeda. Betul. Kita ambil contoh saja, kalau di permukaan laut itu ombaknya itu kan lantas anginnya kan karena angin yang membawa itu jadi keras. Tapi kalau sudah lebih dalam lagi nggak ada ombak di sana, ya jadi tenang. Tapi memang harus sampai kedalaman sekali. Maksud saya di sini kalau kita setengah-setengah mengiring Tuhan, melayani Tuhan, kita sendiri nanti akan terdampar kena ombak itu dan kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, ya dasar kita menjadi kuat. Tidak gampang digoyahkan karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib. Yang sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu di luar kepikiran kita. Mungkin hari ini kita mengatakan, waduh kok hidup saya seperti ini. Apalagi nanti sebentar lagi akan terjadi resesi besar-besaran. Karena sekarang orang-orang sudah mulai berusaha untuk menyimpan uang atau emas. Ada yang bilang, jangan emas lah, uang aja karena emas nanti nggak jelas. Uang saja. Itulah karena mereka itu kan sudah mulai ya ada masalah di dalam dirinya, ada keraguan, ada ketakutan, ada kebimbangan, takut segala sesuatu. Tapi kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, kita percaya. Gelombang apapun yang datang menghempas dalam kehidupan kita, kalau kita berpegang kepada janji Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau Tuhan memegang tangan kita, kita tidak usah takut. Jangan kita yang memegang tangan Tuhan. Capek. 5 menit aja saya pegang HP juga udah cangkel, cek Sunda mah. Tapi kalau Tuhan memegang tangan kita, sepanjang perjalanan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun di hadapan kita itu banyak singa, banyak harimau, tapi kita percaya semuanya itu dapat dipatahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu sobat Dios, ya tidak usah takut, tidak usah gentar tentang masa depanmu. Karena Tuhan yang akan mengatur semuanya itu. Di dalam Tuhan ada pengharapan.
Di dalam Tuhan ada jalan yang terbaik. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Dialah yang akan memperdulikan kamu. Oleh sebab itu, mari kita akan terus berusaha untuk sampai ke dalam. Jangan hanya di tengah, jangan hanya di atas saja, tapi kita harus terus sampai kedalaman. Ketika sampai kedalaman itu, kita akan melihat ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tetapi kita harus tetap setia. Itu Sobat Dios, ya. Jadi saya percaya, ya, saudara-saudara kami yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan, ya, kita dengarkan dengan baik, jadikan firman Tuhan itu pedoman di dalam kehidupan kita, supaya setiap langkah hidup kita itu, ya, tidak melanggar aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, tuh Sobat Dios, jadi yuk kita sama-sama belajar. Bukan cuma di permukaan, bukan cuma di tengah-tengah, jadi istilahnya melayang-layang di tengah-tengah, mengapung. Ini benar-benar tenggelam. Karena percayalah, ketika Tuhan seperti yang tadi dibilang oleh Pak Krisman bahwa biar Tuhan yang memegang tangan kita. Nah, ketika kita berada dalam kedalaman Tuhan, pasti ada ketenangan ya Pak ya. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Jadi dalam menghadapi apapun kita nggak langsung panik, nggak rasa takut. Karena kan gimana pun juga ya mungkin dalam prosesnya rasa takut secara manusia wajar. Ngalamin itu. Pagi kita sedikit demi sedikit dibawa kesannya kayak tenggelam, kayak kita kehabisan nih. Padahal kita nggak tahu bahwa ada Tuhan nih yang selalu melindungi kita, mengcover kita, yang ada selalu di dalam hidup kita, yang selalu bersama-sama memegang tangan kita. Ketika ada Tuhan, semua itu akan bisa kita lalui dengan luar biasa. Karena karena kita percaya bahwa Tuhan selalu pegang tangan kita. Itu yang perlu kita benar-benar pahami ini Sobat Dios, bahwa biarkan Tuhan ada dalam hidup kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Karena udah seperti itu, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa kok, menakjubkan sama Tuhan. Amen. Nah ini dia makanya. Cuman nih Pak, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan masa sekarang nih, kondisi yang sekarang ini? Karena kan pasti kan zaman sekarang ini banyak ketakutan. Pertama tentang kesehatan dengan adanya pandemi, belum lagi dengan yang ada berita-berita yang bertebaran tentang resesi. Udah banyak hal yang istilahnya yang negatif yang mulai beredar nih sekarang. Pasti kan mungkin buat sebagian orang, buat mungkin juga Sobat Dios di rumah punya timbul ketakutan-ketakutan, terutama mungkin yang mereka yang mungkin saat ini Sobat Dios yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Itu kan kalau udah ngomongin tentang resesi atau yang udah berkeluarga, langsung terjadi kepanikan massal. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Atau istilahnya kita terapkan untuk kita benar-benar dengan kita belajar tentang tema ini, kedalaman di dalam Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena kan secara manusia, secara daging, ketakutan itu tetap ada. Kegalauan dan semuanya tetap ada. Nah, apa yang harus kita lakukan biar kita tetap ada dalam ketenangan itu, dalam kedalaman bersama Tuhan itu? Di Injil Matius mengatakan pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku kamu yang letih lesu lelah dan yang berbeban berat." Yesus mengundang ini tujuannya untuk memberikan kedamaian. Sekarang memang banyak orang yang sudah mengalami kesulitan. Bahkan akhir-akhir ini kalau saya dengar berita-berita pengusaha-pengusaha yang tadinya maju sudah gulung tikar. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang ini yang sangat menantang kita. Tapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi semuanya itu? Tidak ada lagi jalan lain. Yesus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kekhawatiran itu datang terus, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengatasi segala persoalan hidup kita, asal kita sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar percaya. Iman itu
Di dalam Alkitab kalau saya baca tentang definisi iman itu, sekalipun kita belum melihat, tapi kita sudah yakin. Iman itu bukan ilmu pengetahuan. Iman itu perkataan Tuhan. Jadilah langit jadi. Jadilah bumi jadi. Jadi setiap perkataan Tuhan yang Tuhan ucapkan itu pasti terjadi dengan secara ajaib. Jadi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dan gentar. Ini ketakutan ini yang membawa kita seringkali iman kita semakin merosot. Ya, seperti baru-baru saja yang kita lihat zaman-zamannya COVID itu. Aduh, sekarang juga masih COVID sih. Ya, mungkin sudah level berapa saya nggak tahu sekarang ini. Tapi yang jelas, ya kita tingkatkan iman kita. Banyak orang selalu yang dia utamakan kita meningkatkan imun. Boleh. Tapi yang pertama iman yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Iman kita kuat itu, dengan sendirinya imun itu akan Naik. tumbuh. Jadi yang penting carilah Tuhan, kata kitab Amos. Maka kamu akan hidup. Ketika kita hidup itu tentu ada lagi keperluan dan kebutuhan hidup kita. Tentu Tuhan pasti akan menyediakan. Karena Tuhan bilang, aku mengasihi engkau sampai kesudahan alam. Jadi kasih Tuhan itu tidak hanya sehari 2 hari. Jadi sobat Dios tidak perlu takut. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, kita terus lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Tidak usah takut. Nggak usah dengar kiri kanan. Ya, nanti kalau kita dengar kiri kanan datang bisikan iblis. Kamu bunuh diri aja nanti masuk surga. Wah, udah salah lagi tuh. Tuhan gak pernah mengajarkan kita untuk bunuh diri, masuk surga, enggak. Tuhan mengajarkan kita hidup benar, hidup kudus. Dan Tuhan mengajarkan kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi karena Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah bagi orang-orang yang dikasihinya. Amin. Itulah kebenarannya. Kalau kita memang secara mendalam terus, maka rahasia-rahasia itu akan diungkap oleh Tuhan kepada kita. Ya, itu dia Sobat Dios. Nah, gini Pak, kan dengan perkembangan zaman nih, banyak orang kan yang akhirnya ya lihat kondisi, situasi dan mungkin dalam kehidupan dia yang kayaknya masalah datang nggak berhenti-berhenti. Terus apa yang menjadi keinginan dia tidak terwujud, gitu. Dan akhirnya membuat imannya akhirnya jadi mulai goyah. Berarti kan sebenarnya kalau mau dibilang, berarti dia belum mengalami kedalaman itu. Oleh sebab itu, kalau saya pribadi, setiap kejadian yang ada di dalam diri saya, kita harus introspeksi diri dulu. Jangan lantas kita menyalahkan Tuhan Yesus nggak mengasihi saya. Lantas teman saya, lantas pendeta kok nggak pernah mendoakan saya, mungkin begitu. Tidak. Banyak orang ketika terjadi sesuatu dia menyalahkan orang, nggak boleh. Kita harus introspeksi. Mungkin ada sesuatu yang menjadi penyebab di dalam diri kita, itu yang kita harus selesaikan. Di dalam Amsal Sulaiman sudah jelas kok. Pasal 28 ayat 13 dan 14. Ya. Kalau kamu mengaku dosa, kamu akan buka di hadapan Tuhan, kamu mengaku, jangan disimpan. Karena dosa itulah yang menjadi penghambat berkat Tuhan itu turun. Dosa itu banyak. Dosa itu artinya pelanggaran. Tapi biasanya manusia ketika dosanya itu dibongkar, dia merasa dirinya, waduh kok begitu ya. Enggak, sebetulnya kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus rela. Diri kita diperbaharui memang sakit. Ya, kita harus mau menerima itu. Ya, kita harus bertobat. Karena tanpa pertobatan, kekristenan kita itu tidak akan mengalami kedalaman bersama dengan Tuhan. Karena pertobatan ini penting. Saya pernah ada dengar kesaksian. Ada seorang mahasiswi yang tamatan dari luar negeri. Dan dia hasilnya cum laude. Lantas dia melamar ke beberapa perusahaan. Dan perusahaan tidak memanggil dia. Setelah dia mulai cek perusahaan yang dia sampaikan lamarannya itu, perusahaan menjawab ketika dia bertanya, Pak, lamaran saya kenapa tidak diterima? Belum dipanggil-panggil. Saya kan orang pinter Pak, saya cum laude katanya. Ini putri, memang dia ahli, dia pinter IT.
Ketika dibuka jejak digitalnya oleh perusahaan itu, wah zaman sekarang nggak bisa main-main. Ya semua bisa kelihatan. Dikasih tahu ini loh. Jadi rupanya mahasiswi ini waktu dia kuliah di luar negeri, dia bisa naik kendaraan itu free. Transportasinya tiap hari gratis. Karena dia bisa buka. Kan sekarang zamannya zaman IT kan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi nggak pakai uang lagi kan, udah pakai card semua kan. Jadi dia bisa buka itu. Jadi sampai dia selesai dia tidak bayar itu. Dilihat ini datanya ada semua. Baru dia sadar mahasiswa itu, aduh kalau begitu. Iya, untuk apa kepintaran kalau tidak disertai dengan integritas? Perusahaan itu akan rugi kalau menerima orang yang cum laude tetapi dia tidak berintegritas. Apalagi tidak bermoralitas lagi. Integritas itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita untuk lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 21, 22, 23. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu lebih dalam lagi. Jadi kita harus gali lagi. Jadi kekristenan tidak cukup kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Biarpun saya sudah menjadi orang Kristen lama, kalau hidup saya di luaran terus melakukan perbuatan dosa, melanggar, saya nggak masuk surga. Jadi kekristenan itu bukan jaminan, tapi firman Allah yang kita lakukan di dalam hidup, disertai dengan suatu perubahan total. Saya percaya, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Jadi introspeksi dululah diri kita. Jadi mahasiswi tadi, ketika dia melihat jejak digitalnya dikasih tahu oleh perusahaan, dia menyadari bahwa semuanya itu memang pelanggaran. Pelanggaran itulah yang akan membawa kita kepada kesusahan. Pelanggaran itulah yang membawa kita kepada kesulitan. Pelanggaran itu juga yang membuat kita tidak mempunyai sobat, tidak mempunyai teman. Jadi mari kita berusaha untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan menyalahkan pendeta, jangan menyalahkan teman, jangan menyalahkan majelis, gak pernah mendoakan saya. Tapi kita coba berdiam diri berdoa di dalam kesendirian Tuhan. Bukalah semua, hanya Tuhan. Karena kalau kita berdoa datang kepada Tuhan itu tidak diatur oleh ruang dan waktu. Di mana saja kita bisa berada. Ya, di ruang manapun juga mungkin di tempat yang sempit, di kontrakan yang kecil atau kos yang kecil kita bisa berdoa. Kita memohon seperti kita berbicara kepada orang tua kita, meminta sesuatu. Kalau memang ada sesuatu ganjalan dalam diri kita, masa-masa lalu kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita buka, kita mohon Tuhan mengampuni, perbaharui kami. Saya percaya, ya saudara tidak usah takut menghadapi tantangan hidup. Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Tuh Sobat Dios, caranya ada kuncinya loh, udah dikasih. Kalau memang saat ini mengalami sesuatu yang mungkin menurut kita tidak enak, ya datang sama Tuhan. Tuhan itu enak kok diajak ngobrolnya. Ya. Ketika kita ngobrol sama Tuhan tuh enak banget. Karena apa ya? Apalagi kalau kita kalau Isya nih Pak ya, biasanya Isya tuh kayak sama temen. Jadi suka akhirnya curhat, mengeluarkan unek-unek. Tuh kenapa sih Tuhan kejadiannya kayak begini? Padahal saya udah ngelakuin ini. Emang Tuhan mau ngapain dengan hidup saya? Mungkin ada sesuatu yang Tuhan kayaknya ini, aduh kamu nih saya mau ngasih sesuatu nih sama kamu, cuman kamu tuh kayaknya nggak paham-paham gitu. Makanya Tuhan kasih masalah ini misalnya. Nah, yang penting adalah pertama adalah cari Tuhan. Jangan pernah cari orang lain karena nggak dapat solusinya. Benar ya Pak ya? Datang ke manusia itu yang ada bisa jadi nanti timbul masalah baru. Ya, jangan cari pacar, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan nomor satu. Karena kalau udah cari Tuhan, percayalah pasti akan ada solusi yang luar biasa banget dari Tuhan yang Tuhan akan berikan. Gitu. Jadi yuk datang sama Tuhan. Apapun yang jadi masalah hidup kamu, pertama datang dulu sama Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan kasih tahu kok. Kira-kira kamu nanti akan ketemu dengan siapa. Kamu akan nanti
ini dibawa tiba-tiba ketemu hamba Tuhan ini. Bisa kamu didoakan misalnya atau apapun itu. Yang penting adalah cari Tuhan lebih dahulu. Amin. Itu kuncinya. Dan ini, oh ya, satu lagi nih Pak, sebelum kita terakhir nih ya Pak ya. Baik. Nih, dapatkah kita hidup di dalam kedalaman dan misalnya di dua tempat sekaligus nih Pak? Ya. Jadi di kedalaman iya, di permukaan juga iya. Ya. Gitu. Bisa nggak sih sebenarnya Pak? Kita hidup ini kan ada pilihan. Ya. Kita sendiri yang dapat merasakan pilihan itu enak atau tidak enak. Kalau hidup di permukaan memang anginnya besar, gelombangnya juga besar. Tapi kalau sudah masuk kepada kedalaman itu, memang bahayanya luar biasa. Tapi kita tidak usah takut karena kedalaman di dalam Tuhan itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kita jangan mau enaknya saja iring Tuhan, yuk ke gereja yuk. Ya, dulu saya kalau ke gereja bawa jiwa itu, yuk. Ada pemudinya yang cantik di sana. Anak pendetanya gelis. Jadi saya bawa jiwa itu yang saya pakai untuk daya tariknya. Anak pendetanya cantik yuk. Mau dia datang. Ya, makanya yang gelis itu biasanya bikin gelisah. Karena apa? Dia datang ke sana bukan cari Yesus, cari sus. Tapi sahabat Dios enggak ya. Saya percaya sahabat Dios yang ada di rumah sungguh-sungguh mencari Yesus. Karena Yesus dia adalah sahabat kita yang baik. Dan dia dapat ya mengajari kita kepada hal-hal yang luar biasa. Amin. Itu kesaksian saya dulu, jangan ditiru. Tapi kalau ada yang mengalami cepat bertobat. Karena kalau kita ke gereja cari sus, Tuhan gak suka. Kita harus cari Yesus. Ya. Ya contohnya ya kalau kamu lagi pacaran juga, kalau kamu ngelirik yang lain kan pasti pacarnya nggak suka ya Pak Iya, ya. cemburu. Ya. Nah Tuhan pun seperti itu. Jadi Betul. benar, ketika datang ke gereja, ke rumah Tuhan, fokus kamu adalah untuk ketemu Tuhan. Amin. Itu yang penting itu. Nah, apakah orang yang sudah berada dalam berada di kedalaman itu bisa ke proses ketika mengalami proses dalam hidup, bisa nggak sih mereka tiba-tiba berada di permukaan? Bisa saja. Kalau dia sudah tidak melakukan lagi kehendak Tuhan, itu intinya. Selama kita tetap melakukan kehendak Tuhan, kedalaman itu tidak membahayakan kita, malah kedalaman itu membuat kita menjadi tenang. Karena bersama dengan Yesus, kan kita sahabat yang karib. Iya. Ya, Betul. tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, kekasih saudara yang ada di dalam dunia ini belum tentu baik. Ya. Ini teman-teman saya juga yang ada di sini belum tentu baik. Dia baik karena mungkin dilihat saya baik, tapi ketika saya mungkin ada sesuatu dia nggak baik. Ya, mungkin saja. Ya, jangan masuk di dalam hati. Ya, kalau masuk di dalam hati itu nanti jadi penyakit. Betul. Makanya jadi buat Sobat Dios semua yuk. Ini kita sudah luar biasa banget membahas tentang kedalaman ini. Sudah banyak firman yang dibagikan. Biar ini jadi pembelajaran dalam hidup kita. Ada sesuatu yang dibukakan, hal yang baru tentang kedalaman di dalam Tuhan. Biar hidup kita bisa jadi berkat. Dan kita bisa mengalami, yang pasti adalah mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi, kita cuma bisa dengar apa kata orang. Ya. Apa yang kita mendengarkan khotbah dari orang gitu. Tapi kalau kita benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, pasti kita akan tahu siapa itu Tuhan dalam hidup setiap kita. Wow, luar biasa banget ya Sobat Dios. Biar malam hari ini firman yang dibagikan, firman yang sudah di-sharingkan malam hari ini oleh Bapak Krisman juga bisa memberkati kita semua. Yang pastinya membawa kita lebih dalam mengenal Tuhan lagi. Oke, terima kasih buat Sobat Dios semua yang sudah mendengarkan kita. Dan pastinya sebelum kita tutup program Jalan Kehidupan malam hari ini, saya mau minta Bapak Krisman untuk berdoa untuk setiap Sobat Dios yang semalam hari ini mendengarkan. Biar terus bisa mengalami kedalaman ini bersama dengan Tuhan. Baik.
Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami percaya firman-Mu yang baru saja kami dengar bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, Dios yang ada di rumah. Tuhan, kami tidak bisa bertemu langsung kepada sahabat-sahabat kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada di sana. Tuhan, Engkau melihat setiap kerinduan hati kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan pedoman di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang percaya dan kami menjadi sahabat Kristus, dan kami boleh lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat Dios yang ada di rumah. Mungkin mereka sedang menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan apa saja, bahkan persoalan usaha. Kiranya Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, supaya mereka dapat melihat kedalaman Tuhan dan rahasia-rahasia Tuhan dibukakan di dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara. Tuhan memberkati, berikan keamanan di dalam persiapan-persiapan untuk menjelang pemilu pilpres. Tuhan juga menolong supaya di negeri kami ini penuh dengan kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan radio Dios ini. Tuhan pakai semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, supaya pekerjaan Tuhan melalui siaran ini terus berkumandang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, kami akan melihat akan lebih banyak lagi orang yang mendengarkan suara yang ajaib ini, yang sanggup untuk merubah dunia. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami akan akhiri. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Dan Tuhan berikan kami kesegaran yang baru. Terima kasih, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin.